الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kegiatan kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk ke bab tentang at-taqwa. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ayat-ayat tentang perintah untuk bertakwa. Di antaranya adalah ayat yang sering kita dengarkan di mimbar-mimbar khutbah di hari Jumat ataupun di Idul Fitri atau Idul Adha. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan untuk menunjukkan ketakwaan itu, sesuaikan dengan kemampuan pada diri kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini menunjukkan agama kita memiliki rukhsah, memiliki keringanan-keringanan, karena keadaan setiap manusia itu berbeda-beda. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain ketika beliau mengalami sakit wasir, ya. Dan beliau meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya memiliki keadaan sakit seperti ini. Bagaimana saya sholatnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, "Shalli qa'iman." Tetap sholat dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kau tidak mampu, baru lakukanlah sholat itu dengan duduk. Fa illam yastati' fa ala janbin. Kalau kau masih belum bisa juga, maka kau bisa sholat dengan berbaring. Nah, jadi bertakwa itu sesuai dengan keadaan kita. Keadaan manusia berbeda-beda. Keadaan kesehatannya berbeda-beda. Keadaan kemampuan finansialnya juga berbeda-beda. Oleh karenanya ibadah haji pun sebenarnya itu adalah hal yang wajib, ya. Namun itu tidak bisa dilakukan bagi orang-orang yang belum memiliki harta untuk bekal menuju ke tanah suci Makkah. Maka tidak diwajibkan atas mereka, ya, sehingga mereka tetap berniat, ya. Dan setiap niat itu bahkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kaya dan dia mudah bersedekah. Maka ada orang yang di bawahnya, yaitu orang yang fakir, memiliki niat pada dirinya, "Ya Allah, kalau kau berikan aku kekayaan seperti si fulan yang bisa bersedekah, gemar sedekah seperti itu, maka aku niscaya akan menyamai dia, atau bahkan aku ingin lebih dari dia." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua orang ini memiliki pahala yang sama dalam niatnya, pahala sempurna. Jadi sama dengan kita ketika ada rukun Islam yang kelima, yaitu diwajibkan atas kita untuk menunaikan ibadah haji. Hal yang pertama kita munculkan dalam hati adalah selalu memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan ke sana, dan beriktikad baik. Ya Allah, kalau seandainya kau berikan aku kemampuan finansial, kesehatan, dan hal yang lainnya yang mendukung perbekalan saya untuk berangkat ke sana, maka saya akan ke sana, ya Allah. Nah, seperti itu adalah niat yang baik, dan tidak ada amalan apapun, bahkan amalan niat di dalam hati, kecuali Allah pasti mencatatnya dengan kebaikan. Di antara perintah untuk bertakwa yang lainnya adalah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Dan ayat-ayat lainnya yang sudah kita sebutkan. Hari ini kita masuk ke hadis yang pertama, dan ini adalah sistematika penulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Setelah membuka topik atau tema bahasannya, yaitu tentang takwa misalnya, maka beliau menampilkan beberapa ayat yang berkaitan dengan perintah untuk bertakwa dari firman Allah. Barulah setelah itu menampilkan atau memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan takwa.
Di antaranya adalah yang pertama, hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila, ditanyakan, yaitu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, atqahum, yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Faqalu, kemudian orang-orang yang bertanya tadi mengatakan, laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang kami maksud wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa Yusuf, kalau demikian berarti orang yang paling mulia adalah Yusuf, Nabiullah, dia adalah Nabiullah dan ia adalah ibnu Nabiillah, dia adalah putra dari Nabi Allah, ibnu Nabiillah dan cucu dari Nabi dan cucu dari Khalilullah yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qalu, mereka pun mengatakan, laisa an hadza nas'aluka, bukan juga karena ini ya Rasulullah kami bertanya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'an ma'adini al-arab tas'alunani, apakah yang kalian maksudkan tentang golongan atau kalangan kaum di bangsa Arab yang kalian tanyakan padaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi yang terbaik pula di masa Islam jika mereka memahami agama Islam dengan baik. Rawahu muttafaqun alaihi. Di sini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah. Tentu mereka inginkan adalah masalah nasab. Mereka tahu orang yang paling mulia. Bahkan ketika Abu Sufyan dalam melakukan perjalanan ke Syam dan saat itu ada Raja Romawi di sana, Heraklius, ia pun diinterogasi atau ditanya oleh Heraklius, wahai Abu Sufyan, kau adalah orang Mekah, di sana katanya ada orang yang mengaku-ngaku Nabi, namanya Muhammad, tolong jelaskan bagaimana kedudukan dia, bagaimana nasabnya. Maka Abu Sufyan dengan jujurnya, dan itulah kebiasaan orang-orang Quraisy, meskipun mereka kafir, musyrik, tapi kejujuran tetap ada. Sehingga mengatakan betul-betul, wahai Heraklius, yang kami tahu Muhammad yang aku Nabi itu selalu menyampaikan kepada kita, sembahlah Allah saja, jangan pernah mensekutukan Allah dengan apapun, mengajak untuk bertauhid. Dan kemudian yang kami tahu adalah, wahai Heraklius, innahu awsatun nas nasaban, Muhammad itu adalah orang yang paling mulia kedudukannya di antara kami, paling mulia jalur nasabnya di antara kami. Jadi memang ma'ruf di antara orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, mereka selalu ingin tanya di situ, siapa nasab yang paling mulia di antara kita? Memang betul-betul mau menanyakan nasab sebenarnya mereka. Tapi pada awalnya dijawab oleh Nabi, qala atqahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalihkan jawabannya tidak sesuai dengan jawaban yang mereka inginkan. Dan inilah di antara kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dengan jawaban yang sebenarnya. Jawaban yang paling benar adalah orang yang paling mulia, yaitu yang paling bertakwa. Ini adalah keadaan terbaik, termulia secara hakiki. Adapun secara nasab, dari kepemilikan harta, orang yang kaya dan sebagainya, itu hanya masalah duniawi, sebentar, bukan kenikmatan hakiki, bukan kemuliaan hakiki. Maka di antara fatana, kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW, ketika ditanya oleh para sahabat saat itu, beliau mengatakan, akramuhum atqahum, yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian mereka merespon apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu laisa an hadza nas'aluka. Wahai Rasulullah, bukan ini maksud kami. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu keturunan yang paling bagus, paling mulia adalah Yusuf. Yusuf ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan paling mulia dari nasab paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu kedudukannya lebih mulia daripada Nabi Yusuf. Orang paling mulia di dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dari jalur nasab,
dari orang-orang yang terbaik dari nasabnya, yaitu Yusuf. Karena Yusuf itu Nabiullah. Yusuf anaknya Nabi Yakub. Nabi anaknya Nabi Yakub. Yakub anaknya Nabi, yaitu Ishak. Ishak Nabi juga. Anaknya seorang Nabi, yaitu Ibrahim. Jalurnya Nabi semuanya. Jalurnya Nabi semuanya. Maka orang terbaik nasab di dunia ini adalah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kalau dari sisi nasab, kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam orang paling mulia, tetapi nasabnya bukan dari para nabi. Tapi orang-orang paling baik di kalangan Quraisy, orang-orang paling baik, tapi mereka bukan para nabi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengaku saya yang paling mulia, bukan. Dalam keadaan yang lain memang beliau berkata, ya, ana atqakum wa akhsyakum ilallah. Saya adalah, tanpa kesombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah. Itu secara individual, secara personal, secara perorangan. Namun kalau dari nasab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keturunan dari nasab terbaik. Ia orang yang baik dari keturunan yang terbaik, yaitu dari para nabi, yaitu Yusuf alaihissalam. Yusuf anaknya Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah. Maka itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini. Kemudian ini belum membuat puas ya para sahabat yang bertanya saat itu. Laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Bukan ini yang kami maksudkan wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa'an ma'adinil Arab tas'alunani. Apakah kalian bertanya, ya, apakah yang kalian maksudkan itu adalah tentang kalangan bangsa Arab, ya, tentang kalangan bangsa Arab, orang paling mulia di bangsa Arab ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum, yang terbaik di antara mereka fil jahiliyah, di masa jahiliyah dulu, khiyaruhum fil Islam, yaitu mereka yang terbaik pula di masa Islam, idza faquhu, jika mereka memahami. Maksudnya di sini disebutkan memahami agama Islam, ya. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah memahami agama Islam. Dan ini kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan golongan orang Arab, ya. Golongan orang Arab memang saat ini adalah golongan yang terbaik, karena bagaimanapun juga orang-orang Arab itu, terutama yang di Mekah, ya, di Mekah itu, ya, itu terbentuk dari keturunan Nabi Ismail. Karena dulu ketika Ismail dan ibunya, ya, diantarkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang gersang, ditinggalkan di sana, tidak ada siapapun di sana, ya, tidak ada siapapun di sana. Jadi ibunya yang bernama Hajar, ya, dan anaknya yang bernama Ismail ini ditinggal oleh ayahnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, di tempat yang gersang sekali, yang sekarang ini adalah kota Mekah. Saat itu tidak ada siapapun. Kemudian singkat cerita di sana keluarlah air Zam-Zam, ya, singkat cerita air Zam-Zam keluar, dan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Saat itu tinggal berdua saja. Tiba-tiba ada golongan dari bangsa Arab asli ingin menetap di situ karena melihat ada air Zam-Zam di situ, melihat ada harapan untuk kehidupan di situ. Maka meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di situ, sehingga terjadilah perbauran, ya, berbaur antara keluarganya Hajar, yaitu anaknya Ismail ini. Ismail bukan orang Arab, Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Kemudian berbaur, ia menikah dengan orang Arab tadi yang tinggal di situ, sehingga terbentuklah Arab campuran. Namanya Arab musta'rabah atau musta'ribah, yaitu Arab campuran. Makanya kulitnya kuning-kuning, putih-putih, ya, bersih-bersih. Nah, bahasan kita di sini adalah orang-orang Mekah di situ, orang-orang Arab di situ adalah keturunan dari silsilahnya Nabi Ismail. Maka mereka adalah orang yang terbaik saat ini, ya. Mereka adalah orang yang terbaik. Namun sesuatu yang terbaik meskipun dari sisi nasab terbaik, idza asyraku, kalau mereka berbuat syirik kepada Allah, maka nasab tidak bisa membantu mereka, ya. Jadi kalau amal mereka lamban dalam beramal, ya, atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk beramal soleh di situ, maka
nasabnya tidak bisa menyelamatkan mereka. Apalagi kalau sampai mereka melakukan perbuatan dosa terbesar, ya, yaitu kesyirikan kepada Allah, ya, maka mereka menjadi orang yang paling terhina di situ, ya, menjadi orang yang paling terhina. Jadi keturunan itu tidak bisa mengantarkan seseorang kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan seseorang kepada Allah itu tidak dijamin atas dasar keturunan atau nasab, tidak dijamin pula karena ia adalah orang yang berharta, ya, atau dengan kedudukan yang dimiliki oleh orang tua. Misalnya keluarga kerajaan, pasti nanti dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak, ya. Pasti dekat dengan Allah, tidak, ya. Justru yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah, yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah dulu, khiyaruhum fil Islam, yaitu yang mana menjadi terbaik pula di masa Islam. Yaitu apa syaratnya? Idza faquhu, jika mereka memahami ilmu agama Islam dengan baik. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ya, pasti Allah akan berikan kemampuan dia untuk memahami agama dengan baik. Allah akan bukakan dadanya, lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran-kebenaran yang datang dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran, yang berikutnya adalah sumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka memang di sini bahasan kita adalah kedekatan kepada Allah itu indikatornya adalah ia bertakwa kepada Allah. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan ketakwaan itu tidak bisa dijangkau kecuali dengan apa tadi syaratnya? Dengan kefaqihan. Dengan kefaqihan, yaitu dengan mengenal ilmu agama dengan baik. Maka disebutkan tadi idza faquhu, kalau mereka memahami agama Islam dengan baik. Maka kegiatan menuntut ilmu adalah hal yang mutlak dibutuhkan untuk kita semuanya. Selalu kita memperbarui keilmuan kita. Apa yang sudah kita pernah dapatkan, tidak mengapa diulang-ulangi. Ya, bukan hal yang tercela mengulang-ulangi pelajaran, mengulangi materi-materi di bidang agama, terutama masalah tafsir, ya, tentang surat Al-Fatihah. Karena modal kita untuk sholat diawali dengan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah tidak paham, tidak khusyuk, pengaruh ke yang lainnya juga, ya. Biasanya orang bisa khusyuk ketika membaca Al-Fatihah dengan mentadaburinya sehingga bisa khusyuk. Apa makna Alhamdulillahirabbil alamin? Apa makna Ar-Rahmanir Rahim? Apa makna ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Itu semuanya perlu diulang-ulangi. Maka setiap kaum muslimin, hal yang bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi lebih mulia, menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah dengan menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Dan tidak ada ketakwaan kecuali dengan ilmu. Ilmulah yang mendorong dan menambah ketakwaan itu. Dengan ilmulah keimanannya juga semakin kuat pada atau di dalam dirinya. Nah, bahkan menuntut ilmu itu adalah di antara jihad yang besar. Jihad itu adalah dengan ilmu saat ini, ya. Kalau dulu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pintu jihad terbuka di medan perang, iya. Namun kita perhatikan bagaimana ketika suatu hari atas perintah Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melakukan peperangan, berperang di jalan Allah dengan membawa pasukannya. Tapi ternyata orang yang saat itu semuanya bersemangat ingin berangkat ke medan perang, tetapi dilarang oleh Allah. Dilarang, jangan semuanya, sisakan sebagian. Untuk apa? Untuk tetap menimba ilmu dan untuk menyampaikan ilmu ketika mereka datang. Ketika saudara-saudara lainnya yang ikut berperang itu selamat, datang dengan selamat, ya, maka sampaikan ilmu yang datang dari Rasulullah kepada mereka. Seperti itu. Jadi jihad dengan ilmu. Wajahidhum jihadan kabira, ya. Dan perangilah mereka dengan jihad yang besar. Apa jihad yang besar itu? Adalah ilmu. Dengan ilmu, ya. Dalam firman Allah disebutkan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ya. Tidak boleh orang beriman, ya, semua beriman saat itu ingin berperang semuanya. Jangan, tidak boleh ikut perang ke medan perang semuanya, tidak boleh. Sisakan sebagian untuk menetap di Madinah.
waktu itu, tetap stay di Madinah. Ya, jaga warisan terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ma warasu dirhaman wala dinaron, tidak mewarisi dirham ataupun dinar, tetapi yang diwariskan oleh Nabi adalah al-ilmu. Ya. Wal ulama warasatul anbiya, dan para ulama, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu itu adalah orang-orang yang mewarisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk menyampaikan isi Al-Qur'an, menyampaikan isi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berkaitan dengan masalah ketakwaan, dengan kemuliaan di sisi Allah, sekali lagi bukan dilihat dari sisi fisiknya, paras, ganteng, cantik, itu bukan indikator, bukan indikatornya ya. Indikator itu semacam bukan cirinya ya, bukan tandanya ya. Ya, bukan indikator utama untuk itu, bukan indikator, karena Nabi SAW menegaskan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada parasmu atau postur tubuhnya besar kecil, wala ila suwarikum, mau ganteng nggak ganteng, mau cantik nggak cantik, mau putih mau nggak putih, tidak melihat kepada itu Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat pada apa yang ada di dalam hati kalian, yaitu berupa keimanan, kualitas keimanan kalian bagaimana, dan pembuktian keimanan itu dalam bentuk amal-amal saleh, amal-amal yang dapat mengundang ridha, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itulah hadis yang pertama ya, berkaitan dengan hal ini. Jadi orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya, orang yang paling bertakwa. Hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innad dunya hulwah khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Innad dunya hulwah wa khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah telah menguasakannya kepada kalian semua. Allah telah menguasakan dunia itu kepada kalian semuanya. Fayanzur kaifa ta'malun. Lalu Allah melihat apa yang kalian kerjakan dengan itu. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian terhadap fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menjadikan Bani Israel itu terjatuh padanya, terhina karenanya, itu karena fitnah wanita. Rawahu Muslim. Ya, hadis ini sangat jelas maknanya. Inna dunya hulwah khadirah, yakni dunia itu dilihat dengan mata itu indah. Ya. Dari warna-warninya juga indah. Terdapat banyak hal yang membuat mata kita merasa terhibur dengan dunia, merasakan nikmat dengan dunia, ya, takjub dengan dunia, dan itulah memang gambaran dunia itu, ya. Wa innallaha mustakhlifukum, dan Allah sengaja memberikan dunia itu untuk kalian kuasai semuanya. Dunia itu dijadikan oleh Allah dikuasai oleh para manusia, oleh manusia semuanya, dan ini menegaskan kepada kita bahwa dunia itu terlihat sebagai sesuatu yang menggoda, sesuatu yang menggoda setiap mata yang memandang. Setiap syahwat yang bergejolak itu akan mudah tergoda dengan nikmatnya dunia. Tapi kemudian Allah mengatakan wa innallaha mustakhlifukum. Kata khilafah atau khalifah, bergantian, ya. Allah memberikan kuasa kepada kalian secara silih berganti. Menunjukkan apa? Dunia itu
nanti tidak akan bisa kita kuasai sendiri. Nanti kita akan meninggal dan diganti oleh orang-orang setelah kita. Maka orang tidak akan bisa menikmati dunia itu selama-lamanya, tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa. Dan kenikmatan dunia itu sifatnya sementara, dan Nabi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali atau berulang kali memperingatkan hal ini. Di antaranya adalah dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna ma'alal ardi, sungguh kami menjadikan apa yang ada di atas bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan, ya, perhiasan baginya. Tujuannya untuk apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dunia ini jadi fitnah, untuk sarana, ya, media untuk dengannya Allah menguji manusia. Mana yang tertipu dengan dunia, mana yang tidak tertipu dengan dunia. Ya. Jadi dunia itu adalah fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudian di dalamnya dibiarkan manusia menikmati begitu saja, tidak, tapi justru dunia itu sebagai ladang ujian, ya. Mana yang justru lebih baik amal solehnya, mana yang selalu mengingat Allah di dalamnya, dikasih kenikmatan dunia, tetapi mana di antara mereka yang selalu mengingat Allah, ya, selalu mengingat Allah, bukan melupakan Allah. Dengan diberikan dunia kepada manusia, apakah manusia itu lalai dengannya? Apakah dengan kenikmatan dunia ia bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, digunakan untuk yang bermanfaat, atau kufur terhadap nikmat Allah? Di situ dunia itu adalah ujiannya. Apakah dengan nikmat dunia itu ia justru semakin bersemangat bersyukur kepada Allah dengan bertasbih alhamdulillah dan dibuktikan dengan amal yang soleh, atau justru dengan kufur? Karena memang kebanyakan manusia adalah innal insana lirabbih lakanud. Ya, lakanud. Orang manusia itu paling mudah untuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dunia juga untuk menguji manusia. Ya. Apakah dia dengan diberikan itu oleh sang pemilik dunia dan beserta isinya ini, yang memberikan adalah Allah, yang memberikan mata adalah Allah untuk melihat, yang memberikan telinga adalah Allah, yang memberikan lisan adalah Allah, yang memberikan kesehatan adalah Allah. Kemudian apakah dengan itu ia tidak mau mengibadahi Allah, ia tidak mau bersyukur kepada Allah? Apakah justru dengan kenikmatan yang besar itu ia justru bermaksiat kepada Allah? Maka ini dunia adalah sebagai tempat apa? Tempat ujian. Dunia itu menipu manusia. Dunia itu menipu manusia, membuat manusia mengira bahwa keindahan dan kenikmatan di dalamnya semuanya itu kekal. Ya, semuanya kekal, dianggap seperti itu. Oleh karenanya di antara manusia ada yang terlalaikan hidupnya dari mengingat Allah. Dia fokus kepada dunianya. Dia anggap dengan pekerjaannya, dengan proyek-proyeknya, ya, dengan keluarga yang dimilikinya, ya, sampai membuat dirinya lalai terhadap hak-haknya Allah, ya. Itu ada yang seperti itu. Banyak orang yang di antara manusia yang tertipu dengan hal itu. Dia lebih fokus kepada jalan-jalannya daripada mengingat Allah. Dia lebih fokus kepada profesinya, karirnya, dari pagi, siang, malam, kerja terus, melembur, sampai tidak memberikan hak-hak yang harus ditunaikan. Ya, haknya Allah tidak ditunaikan. Ada yang seperti itu, ya. Dan Allah juga mengingatkan pada kita dalam surat yang sama, yaitu Al-Kahfi, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah. Dan berilah perumpamaan kepada mereka semuanya, kepada manusia, kehidupan itu sebagaimana dunia, kehidupan dunia itu sebagaimana air hujan yang kami turunkan dari langit kemudian menjadi subur karena tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini, lalu tumbuhan itu semuanya kering dan diterbangkan oleh angin. Sama dengan ayat yang tadi, wa inna la ja'iluna 'alaiha sa'idan juruza, pada ayat sebelumnya tadi. Ya. Sungguh kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di atas bumi itu tanah rata lagi tandus.
Dijadikan kembali seperti itu. Sekarang yang semuanya ada gedung mewah-mewah, ya, banyak tanaman pepohonan, ya, air melimpah, kehidupan serba terlihat indah. Nanti pada masanya Allah menjadikan semuanya itu tandus, ya. Dunia sekejap. Terlebih ketika hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti, ya, sebagaimana dalam surat Al-Zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Seluruh apa yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan. Di antara mufassir menyebutkan seluruh harta yang diinginkan berupa hasil tambang seperti emas, perak dari bumi semuanya dikeluarkan, tetapi manusia tidak ada yang tertarik dengannya. Karena saat itu takut dengan hari kiamat, sangat mengguncang saat itu, sangat mengagetkan. Dan kemudian nanti setelah ada guncangan, ya, nanti semua gunung itu akan berjalan, kemudian dibenturkan satu dengan yang lainnya, dan semuanya hancur lebur, dan semua di muka bumi ini semuanya rata, la tara fiha iwaja wala amta. Ketika tanya tentang gunung yang asalnya sekarang ini gunung ada lekukan-lekukan, ada yang berbentuk jurang seperti ini, nanti la tara fiha iwajan wala amta, tidak ada lagi gundukan, tidak ada lagi cekungan, semua nanti bumi rata semuanya pada hari kiamat nanti. Seperti itu. Pada hari kiamat nanti kondisinya seperti itu. Dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi itu pasti akan terjadi karena Allah yang mengatakan demikian. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sungguh kami akan benar-benar menjadikan apa yang di atas bumi itu semuanya menjadi tanah rata lagi, tandus, tidak ada cekungan, tidak ada gundukan, semuanya rata. Ya, semuanya rata, ya. Itulah dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan apa yang di dalam bumi ini, ya, bisa dikuasai oleh kalian semuanya, ya. Tapi tidak akan ada satupun yang bisa menguasai seluruh bumi sepenuhnya, tidak akan ada yang bisa. Tapi semuanya akan bergantian karena usia manusia sangat pendek. Paling antara 60 sampai 70 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'mara ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Setelah Allah memberikan kemudahan manusia untuk mengambil, menikmati apa yang di dunia ini, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah nanti akan melihat apa yang kalian lakukan terhadap dunia yang Allah berikan kepada mereka, ya. Ya. Apa saja yang diberikan oleh Allah? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ya. Anak-anak, ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Itulah perhiasan kehidupan dunia, ya. Harta dan anak-anak semuanya adalah perhiasan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah yang lebih baik baginya di sisi Allah serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi di sini Allah sungguh memberikan peringatan kepada kita agar selalu berhati-hati dengan itu semuanya. Jangan sampai harta melalaikan haknya Allah. Jangan sampai anak-anak, keturunan, ya, keluarga itu melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memperhatikan itu. Jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Karena manusia terkadang tidak sadar. Baru kalau sudah mati baru sadar kalau dia sesungguhnya banyak ketinggalan amal saleh. Oleh karena disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian berhentinya kapan? Sampai kalian menziarahi kuburan kalian. Maksudnya kalian mati, sudah tertutup dengan tanah. Oleh karenanya surat At-Takatsur nama lainnya adalah surat Maqbarah, yaitu surat kuburan. Karena itu adalah kondisi di mana orang banyak yang baru sadar, ia banyak terlewatkan amalan-amalan baiknya, baru dia sadar ketika mereka sudah ada di dalam kuburan, ya. Maka seperti itu, jangan sampai semua harta, anak-anak dan berbagai pernak-pernik dunia itu, ya, itu melalaikan kita dari memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah meringatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah terhadap fitnah dunia yang kejam ini, dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Karena fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya hal yang pertama kali menjadi fitnah besar bagi Bani Israel adalah wanita. Kita tahu Bani Israel itu adalah umat terbaik sebelum umatnya Islam, umat terbaik sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebelum adanya umat dari Nabi Muhammad SAW, orang-orang Bani Israel, yaitu dari keturunannya Yakub, ya, dari keturunannya Yakub, ya, mereka adalah orang-orang Bani Israel, yakni mereka dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di masanya Isa alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi ini, orang yang paling utama, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah melebihkan kedudukan mereka dari umat-umat yang ada di muka bumi ini. Itulah orang-orang Bani Israel. Tetapi yang membuat kehancuran pada diri mereka adalah wanita. Kaum muslimin rahimakumullah, wanita, laki-laki sama-sama diberikan oleh Allah dengan syahwat, ya. Dan syahwat ini bukan sesuatu yang negatif. Allah menciptakan syahwat itu tentu ada hikmah di balik itu. Kalau manusia tidak punya syahwat, bagaimana mereka nanti akan menjaga kelangsungan kehidupannya? Bagaimana bisa melahirkan keturunan-keturunan kalau tidak ada syahwat sama sekali? Semua ingin sendiri-sendiri. Tidak akan tercipta keturunan-keturunan dari manusia, nanti bisa habis. Manusia itu bisa habis, bisa punah. Dan Allah menjadikan syahwat itu justru untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, umat manusia ini, dan juga sebagai ujian bagi kita semuanya. Syahwat dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Siapapun memiliki ini. Laki-laki memiliki kecenderungan untuk memiliki perempuan atau ingin mendekati perempuan, ya. Dan wanita juga demikian. Wanita juga memiliki hal yang sama, ya. Memiliki hal yang sama, yaitu memiliki nafsu, ingin diperhatikan oleh laki-laki, ingin mendapatkan sosok laki-laki yang mendampingi hidupnya. Seperti itu. Saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Namun hal yang tercela adalah ketika hal ini dipupuk, ya, syahwat ini dalam keadaan yang tidak benar. Jadi sama-sama melampiaskan nafsunya tidak dengan ikatan yang benar. Itu yang tercela. Ya, oleh karenanya manusia laki-laki mukminun, ya, harusnya memandangkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, dan wanita juga begitu. Yang dudna absarahunna, ya, absarahunna juga memalingkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, ya. Jadi laki-laki dan perempuan semuanya saling berkaitan, memiliki nafsu sama dengan yang lainnya. Mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Namun harus di atas ikatan yang benar, harus di atas ikatan yang benar, yaitu dengan cara menikah, ya, dengan cara menikah, bukan dengan pergaulan bebas seperti yang sekarang ini banyak terjadi di mana-mana, ya, di mana-mana saat ini terjadi, laki-laki perempuan goncengan sana sini, dan selalu kita menasihatkan kepada anak cucu kita, ya, anak-anak kita, keturunan kita, jangan sampai melakukan dan mendekati zina, wala taqrabu zina, hatta pegang-pegangan tangan jangan sampai itu dibiasakan. Karena Nabi SAW tidak pernah memegang tangan wanita pun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma massat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat. Nabi SAW, kata Aisyah, tidak pernah menyentuh sekalipun tangan wanita. Maksudnya wanita selain istrinya, tidak pernah sama sekali. Dan dosanya juga besar. Beliau juga mengatakan li an yut'ana bi ra'si rajulin min hadid, ya, khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Seandainya kepala orang itu, laki-laki itu, ditusuk atau
tancapkan pada kepalanya itu dengan tombak besi, itu masih lebih baik daripada ia harus menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya dengan sengaja. Maka tidak boleh, ya. Jangankan berzina, mendekati perzinahan saja kita harus menghindari hal itu. Kita selalu menyampaikan hal ini, ya, kepada anak-anak kita, kepada diri kita. Kita saling menasihati di dalam hal ini. Karena setiap kita memiliki nafsu. Sampai kapanpun kita memiliki nafsu. Apalagi kaum laki-laki. Sampai tua masih ada syahwatnya, itu masih ada, ya, masih. Maka semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan diri kita, ya, menjaga kemaluan kita, untuk jangan sampai berada di tempat yang tidak benar, ya. Semoga Allah menjaga keturunan kita dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang kotor, dan semoga Allah membimbing kita untuk selalu menjadi hamba-hamba terbaik di sisinya, dan semoga Allah menjadikan kita kelak menjadi penghuni surga yang terbaik, yaitu Firdaus di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.